Lihatlah tikus-tikus ini. Ini adalah tikus yang tumbuh dengan memakan kucing. Mereka sangat lapar sehingga mereka menggigit bayinya. Ada anak yang telinganya digigit. Untuk membunuh tikus-tikus ini, Woh Hyung yang mulai di pintu gua menyebarkan bubuk yang disukai tikus di jalan desa. Setiap hari terhubung, akhirnya berkumpul di sebuah titik dengan tali. Tapi ini baru permulaan. Lalu dia membakar tumpukan besar kayu bakar. Menunggu angin datang cepat menumburkan babi tersebut. Di bawah kendali angin, asap tebal bercampur bubuk mengusir untuk hewan tikus tersebut. Dengan cepat mereka menyebar ke setiap dusun desa. Penduduk desa pun menutupi hidung mereka dengan sapu tangan. Diam-diam menunggu hasil untuk membunuh tikus. Bersama dengan desa asap yang menyebar, tikus-tikus itu pun tiba-tiba tak punya tempat untuk bersembunyi. Woh Ryong pun sekarang mengambil seruling untuk dimainkan. Di bawah serulingnya yang merdu, tikus yang tak terhitung jumlahnya pun keluar satu demi persatu. Jumlah tikus yang semakin banyak hanya bisa membayangkan dari banyak hal. Penduduk desa pun juga terkejut sampai syok. Tidak pernah bermimpi bahwa desa tempat mereka tinggal sepanjang hidup mereka memiliki begitu banyak tikus. Bahkan, pria ini pun sangat ketakutan. Dia belum pernah melihat begitu banyak tikus di dalam hidupnya. Dengan sangat cepat, tikus-tikus itu pun berkerumun dan berlari satu arah dalam waktu yang bersamaan. Titik akhirnya adalah tempat Woh Ryong memasang jebakan. Tapi kecepatan tikus itu terlalu cepat. Begitu saja, ia pun harus menutup lubangnya. Pria ini pun buru-buru meraih tasnya dan berlari menuju gua. Melihat tikus itu datang, pria ini pun tak sabar dan berhati-hati agar tidak tersandung. Khawatir itu tak akan tepat waktu. Untungnya, pria ini pun muncul tepat waktu, menggunakan pagar untuk memblokir 3 persimpangan. Lalu menaburkan bedak di pintu masuk gua. Saat ini tikus itu pun dengan cepat tiba. Anak kecil ini pun tidak tahan. Pagar pun belahan jatuh ke satu sisi yang lain. Bahwa pria itu menemukan seekor tikus berlari di tangannya. Sepertinya dia akan digigit tikus. Tapi kemudian tikus itu tiba-tiba menghilang. Ternyata ayahnya datang tepat waktu. Di bawah kerjasama ayah dan anak, tikus itu akhirnya memasuki gua. Pria ini pun dengan cepat menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong batu di sebelahnya untuk memblokir pintu masuk gua. Dan akhirnya memecahkan wabah tikus yang melanda desa selama bertahun-tahun. Pria ini pun juga menjadi pahlawan desa. Tetapi dia tak tahu bagaimana ini akan membawa kematian baginya. Ternyata wabah tikus itu ialah kutukan dari penyihir. 20 tahun yang lalu terjadi wabah penyakit kusta di desa tersebut. Kepala desa pun dengan kejam mengejar semua pasien ke atas gunung. Penyihir yang baik tak menyukai tindakan kepala desa. Hingga akhirnya bersama dengan orang sakir mereka membangun desa baru di atas gunung. Siapa yang mengira perang akan pecah? Kepala desa pun membawa penduduk desa ke gunung untuk berlindung. Awalnya penyihir itu tak mau menerima mereka. Tetapi kepala desa dengan sengaja mencubit seorang anak, membuatnya menangis ketika membangkitkan simpati penderita kusta. Pada akhirnya penyihir itu pun menahan kepala desa dan yang lainnya. Tetapi saya tak pernah menyangka bahwa kepala desa akan berubah, mengikat penyihir dan orang sakit, menempatkan mereka di sarang untuk memberi mereka makan tikus. Tak mengharapkan itu, penyihir yang mengandalkan memakan tikus secara ajaib bertahan hidup. Dia pun sangat marah, menggunakan hidup sebagai harga, mengutuk kepala desa ini. Malam tanpa itu, dia pun berkata akan membunuh mereka semua. Ini adalah kutuk penyihir yang menggunakan hidupnya untuk menyebarkan kutukan pada penduduk desa yang akan dibunuh oleh orang di tempat lain dalam waktu 1 malam. Lalu dia memerintahkan seseorang untuk memasukkan penyihir itu ke dalam gua dan membakarnya hidup-hidup. Tapi tepat setelah penyihir itu meninggal, epidemi tikus pun pecah di desa. Baru setelah pria itu muncul, dia berhasil memecahkan mimpi buruk ini. Di hari-hari berikutnya, pria dan gadis desa itu mengembangkan cinta rahasia. Keduanya pun biasa bertemu di dalam hutan, tetapi mereka hanya tak sengaja menemukan oleh kepala desa. Jadi dia pergi ke rumah wanita dan menginjak pergelangan kakinya. Itu adalah pengerikan ganas dari kepala desa itu. Jika dia berani keluar desa, dia akan memberitahu bahwa pria itu membantu penduduk desa mengatasi penyakit tikus. Merasa seperti akan meninggalkan desa, pria ini pun buru-buru memohon kepada pria satunya untuk membawanya. Tetapi wanita ini ingin mendapatkan remote terlebih dahulu sebelum pergi. Jika dia menyelesaikan wabah tikus, dia akan membelinya mobil yang bagus.
Uang ini pun bisa membawa anakmu untuk ke dokter. Tidak pernah menyangka ketika pria itu datang untuk meminta kompensasi. Kepala desa pun membawa kucing mati yang telah dia persiapkan sebelumnya dan mengatakan itu adalah kucing yang mati digigit tikus. Wabah tikus ini masih belum terpecahkan. Pria ini pun merasa sangat terhina segera ingin mengambil uang itu. Tak menyangka dia mengulurkan tangannya dan dipotong dua jarinya oleh putra kepala desa. Jari yang terputus itu pun terbang sejauh 800 meter. Pria itu pun hancur sekarang. Dia pun bahkan tak bisa bermimpi. Diri sendiri yang baik membantu penduduk desa dalam menangani epidemi. Akhirnya jarinya dipotong oleh penduduk desa itulah. Tapi ini belum berakhir. Kepala desa mengeluarkan peta dari saku pria itu lagi. Menunjuk wajah pria itu dan menujunya sebagai mata-mata. Datang ke sini untuk menyerang desa mereka. Tak peduli bagaimana pria itu menjelaskannya, penduduk desa menolak untuk mempercayainya. Lalu saat wanita itu datang, dia menjelaskan kepada pria itu bahwa kepala desa melirik wanita itu yang ketakutan. Di bawah ancaman kepala desa, dia hanya bisa menghapus hubungannya dengan pria tersebut. Bahkan menunjukkan bahwa dia adalah mata-mata. Pria itu pun tak bisa melawan. Dia ingin berdiri untuk memprotes tetapi dipukul hingga pingsan oleh orang lain. Tak lama kemudian wanita itu pun mengenakan pakaian penyihir. Dia ditusuk dengan pisau sepanjang 40 meter. Penduduk desa pun sangat sulit untuk memahaminya. Hanya melihat mulut wanita itu membacakan kutukan penyihir di tahun itu. Tiba-tiba dia telah datang. Penduduk desa pun merasa takut dengan pemandangan yang tak terduga itu. Berkata pada saat yang sama untuk melepaskan ayah dan pria itu. Tapi kepala desa yang jahat tak mau membiarkan mereka pergi. Bola nasi yang diracuni secara diam-diam. Anak kecil itu pun tak tahu apa yang diambil dan dimakannya. Segera setelah itu, bocah itu tak berhenti muntah darah. Akhirnya jatuh dan tak pernah bangun lagi. Pria itu pun memeluk mayat anaknya. Hatinya sangat hancur. Dia bersumpah bahwa dia harus membalaskan denda putranya. Pria itu pun mengambil segenggam jeruk dan mengoleskannya ke seluruh wajahnya. Lalu menaburkan ke seluruh tubuhnya. Lalu ditaruhnya di atas bubur kapur itu. Mengambil batu besar dan menghancurkan lengannya. Sekali tak cukup, dia menggertakkan giginya sekali lagi. Kemudian tertati-tati dan menyebarkan darah di sekitarnya. Lalu melemparkan daging itu ke sarang tikus dan membuat kesepakatan dengan tikus itu. Selama dia berhasil membalas dendam, dia rela mengorbankan tubuhnya. Pria itu pun memainkan seruling di depan, ada banyak tikus di belakangnya. Dia ingin membawa tikus itu kembali ke desa. Sebelum dia pergi, dia membakar tumpukan kayu. Menaburkan banyak obat hipnotis. Asap tebal pun menyelinap ke setiap sudut dalam desa. Penduduk desa yang menghirup pun langsung pusing dan koma. Tak lama kemudian tikus-tikus itu sampai di pinggir desa. Mereka memasuki jendela memulai serangan kekerasan terhadap penduduk desa. Anak kepala desa pun dikerumuni oleh tikus tersebut. Dia ketakutan dan segera bersembunyi ke dalam kandang kucing. Melihat tikus di luar, dia tiba-tiba menjadi sombong. Tapi satu detik kemudian, tangannya pun tergelincir. Hingga kucing-kucing itu tak sengaja terbuka. Tikus-tikus itu pun segera masuk. Saat ini kepala desa juga melihat sesuatu yang tak biasanya. Tapi tikus itu mengelilinginya. Merasakan bahaya, dia berlari ke dalam rumah untuk mencari senjata. Tak berharap kepala desa menjadi mata-mata, dia pun menghunus pedangnya. Pedang obor dan ayunkan ke arah tikus. Dia pun sangat curiga bahwa mengapa tikus itu kembali lari lagi ke desa. Baru setelah pria itu melangkah keluar dari desa asap, dia baru mengerti. Ternyata banyak yang dilakukan oleh pria tersebut. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini, ujarnya. Kau telah membunuh anakku, kata pria ini. Kau tidak berhak menjadi manusia. Tunggu sampai kau bangun ya, katanya. Kegelapan di sekitar pun sangat memadam. Kepala desa itu tiba-tiba panik, dengan cepat dia naik ke ayunan. Pria itu pun sekarang mengambil seruling dan memainkannya. Menginstruksikan kepada tikus untuk menyerang kepala desa tersebut. Kepala desa pun melompat ketakutan. Dia melompat ke tali, akan tetapi talinya itu putus. Kepala desa pun terjatuh dengan teras ke tanah. Segera setelah dia jatuh, tikus-tikus itu datang berbondong-bondong untuk memakan kepalanya. Kepala desa itu pun berhasil dibunuh oleh tikus tersebut. Setelah desa ini tenang, ada beberapa anak yang baru bangun tidur. Dia tak melihat orang dewasa lainnya.
Sekarang seruling pun berbunyi lagi. Anak-anak menemukan jalan mereka menuju suara seruling tersebut. Pria itu pun memainkan seruling terlebih dahulu, membawa anak-anak kembali ke puncak gunung. Akhirnya di bawah kepemimpinan pria tersebut, anak demi satu itu pergi ke dalam gua. Pria itu pun dengan cepat menggunakan batu itu untuk memasukkannya. Dia pun akhirnya berhasil membalaskan dendam putranya. Tapi itu juga harus membayar harga yang sangat mahal. Kepala desa itu tidak membalas dendam kepada pria itu sejak awal. Dia tak akan melakukan balas dendam kepada yang begitu kejam. Akhirnya film ini sangat kontroversial. Ada yang mengatakan bahwa anak-anak itu tak bersalah dan ada juga yang sebaliknya. Film ini pun selesai. Saksikan film menarik lainnya hanya di channel Kiale TV.